Hai guys, balik lagi bersama saya dengan Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema kenapa sih dia masih belum mau buka blokiran dan komunikasi dengan saya. Nah, kira-kira kenapa? Apa sariawannya belum sembuh? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini ya sayang. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa kebulak balik ya, dan lambat juga cepat. Dan ini energi general, jadi saya menarik energi para bundaku sayang, mbakku sayang, kakakku sayang, semua yang tersayang yang menonton video ini. Nah, bila mana nggak resonate, tinggalkan saja ya. Ambil segi positifnya dan negatifnya dibuang saja ya. Alright, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke, kenapa sih dia masih belum... udah loncat duluan ya, nggak sabar dibacain. Kenapa sih dia masih belum buka blokiran dan mau komunikasi dengan saya? Oke, buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Juga kalian yang sudah like, subscribe, komen ya. Kakak ucapkan terima kasih. Nah, bagi kalian yang sudah komen, bila mana kakak tidak balas satu-satu, bukan berarti kakak tidak baca. Kurasa kalian sudah bisa memaklumi dan bisa merasakan bahwa cinta dan doa terbaik dari kakak untuk kalian semua, para subscriber kakak tercinta ya. I love you all. Oke, kita langsung ke readingan. Ini kakak mau sampaikan dulu sedikit ya, nanti kalau kamu merasa terganggu, kalian skip saja soalnya biar nanti di belakang, biar nggak kepanjangan videonya. Yang buat kalian yang tanya personal reading, nomor WhatsApp-nya udah di bawah setiap video kakak buka ya. Kakak buat maksudnya. Kalau kalian yang sudah menggunakan jasa personal reading dari kakak ucapkan terima kasih ya. Terus buat kalian yang WhatsApp khususnya ya, yang iseng, usahakan jangan iseng ya. Kalau mau serius langsung serius, karena saya maunya yang serius. Tidak mau yang main-main ya. Oke sayang, kita langsung ke readingan ya. Kenapa sih dia masih belum mau buka blokiran dan komunikasi dengan saya? Nah, kira-kira kenapa ya? Oke, di sini ada dua kartu di tangan saya. Di sini ada Two of Swords, Two of Cups, Death ya. Ketika kalian menemukan video ini, lalu kalian start menontonnya dan mendengarkan penyampaian dari saya, maka energi dari mereka-mereka yang kalian fokuskan, even lebih dari satu, ketarik semua energinya di readingan ini ya. Dan ikatan batin spiritual kalian saling terkoneksi. Dan di sini di sini cukup kuat sekali ya tuh Oswald ini, yang dimana ini energimu bingung ya, kenapa pasanganku itu kok sebentar menghilang, sebentar tenggelam, sebentar hanyut oleh air di lautan ya. Jadi kenapa diblokir-blokir, nggak dibuka-buka? Kenapa? Karena dianya ini memang masih ingin, belum mau terkomunikasi dengan kalian ya. Dia masih ingin menikmati apa yang menjadi saat ini menjadi hobi-hobinya. Hobi-hobinya itu macam-macam ya. Pokoknya kalau saya ngomongin macam-macam itu ya bisa hobi selingkuh, hobi main game, hobi egonya ya, yang terbiasa kalau ada masalah sedikit gesekan dengan kalian, hanya pertanyaan yang menurut kamu itu hal yang wajar sebagai seorang pacar, istri, suami ya, menanyakan ketika dia mungkin telat pulang atau mungkin dia kenapa SMS gak dibalas, itu buat dia itu paksaan dan mengganggu katanya ya. Jadi dia ini sedang menikmati
tanpa kalian ya, sedang menikmati hobi-hobinya. Saat ini yang saya rasakan memang saya merasakan mereka ini sedang dekat dengan lawan jenis lain ya. Mungkin mereka ini nyaman dengan chattingan. Sekarang kan dating-dating online tuh macam-macam ya. Tapi yang saya rasakan mereka ini hanya sekedar untuk kesenangan ya, untuk sekedar hobi. Tapi aku merasakan ada yang nyaman ya. Jadi nyamannya ini ya karena ketika mungkin dia ngerasa kesel sama kamu, ketika mungkin kamu ini SMS-nya hanya membosankan, atau mungkin emang kamu tuh nggak terlalu dibutuhkan lah, contoh kayak gitu ya. Jadi dia ini nyaman dengan chattingan-chattingan yang menurut dia ini lebih mengasihkan katanya ya, lebih membuat dia lebih bergairah ketika mungkin kesel sama kalian. Jadi dia memblokir kamu ini emang tidak merasa bahwa dia tuh berbuat salah sama kalian. Jadi kenapa hingga saat ini blokiran belum dibuka? Kenapa dia masih belum mau terkoneksi dengan kalian? Karena masih nyaman ya. Jadi di sini membuat kamu jadi bingung. Jadi sebagian kalian pengen membuat pilihan, apa hubunganku ini perlu saya pertahankan atau memang udahan saja. Karena ini hampir setiap kali seperti ini, on off, blokir ya, kesel sedikit blokir. Ketika kamu pertanyakan dengan sesuatu mungkin buat kamu itu pertanyaan yang pantas dan memang wajar sebagai seorang pasangan, buat dia ini suatu beban. Katanya beban, terlalu ngontrol katanya ya. Kamu terlalu controlling sekali. Aku jadi merasa sesek katanya ya. Merasa gerakku ini kamu batasi. Nah, kayak gitu ya. Padahal hal yang wajar sebagai pasangan, kita ini butuh yang dimana ketika dia harus memberikan kabar tapi dia tidak memberi kabar ya, contoh seperti itu. Tapi buat mereka ini desakan ya. Sabar ya sayang ya. Di sini ada 3 kartu lagi di tangan saya, ada 3 of Wands, 10 of Wands, Knight of Wands ya. Knight of Pentacles, maaf ya. Jadi yang dimana ini kamu ini apa? Sebenarnya hubungan ini memang selain kamu bingung juga kamu terbebani. Sangat lelah dengan koneksi yang memang yang dimana kenapa sih dia ini kok kayak gini, kak membuat saya seneng banget kok bikin saya resah, seneng banget mereka ini membuat saya sedih ya, karena memang energi mereka ini sukanya seperti ini, on off, karena mereka ini kamu berhubungan dengan orang yang sifatnya childish ya, yang masih anak-anak, yang masih esok tempe sore kedelai. Hari ini dia baik sama kamu, besok dia menyerang kamu ya. Dalam arti memblokirmu. Nah, kayak gitu ya. Karena memang masih ingin datang dan pergi. Karena memang kamu bukanlah prioritas utamanya di hidup dia ya. Jadi ini aku merasakan juga sebagian kalian berhubungan dengan suami orang ya, yang tiba-tiba masuk energinya. Suami orang atau istri orang yang dimana kamu tuh hanya sebuah kebutuhan ya. Jadi bukan prioritas, hanya kebutuhan. Ketika dia butuh kamu, dia akan datang ke kalian ya. Butuhnya macam-macam, butuh materi, hasrat, perhatian, mungkin support yang lain ya, ketenangan, atau mungkin kalau kalian yang hubungan LDR juga mungkin butuh support energi ya, yaitu sapaan-sapaan yang membuat dia semakin semangat kerja. Nah, contoh kayak gitu ya, apapun itu ya. Dan ini membuat dia semakin ini emang energi orang yang sangat egois ya. Pasangan kalian ini egoisnya ya, memang sebagian kalian ini berhubungan dengan elemen-elemen yang dimana emang punya keras kepala ya, keras kepala. Terus di sini energi Sagittarius kuat ya, terus Virgo, Capricorn, Leo di sini ya. Kuat itu kan energi-energi yang dimana mereka itu orang yang berambisi dalam menjalankan pekerjaan ya. Jadi ketika dia bekerja udah lelah, terus pertanyaan kamu itu terlalu menurut dia mendesak, tapi pertanyaan dari kamu itu hal wajar. Nah, itu semakin naik emosinya ya. Ini orangnya egois, jadi memuncak. Kenapa sih kamu nanya ini, aku kan kerja capek, ini bla 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 kayak gitu ya. Emang sifat orang-orangnya, dan ini sepertinya mereka ini punya problem dari mental problem. Jadi orangnya ini otaknya saking mungkin stres ya, suka pekerjaan mungkin banyak. Biasanya orang-orang yang workaholic itu ketika dia mungkin lelah, itu bukan berarti dia gila ya, tapi lebih otaknya dia tidak mau, otaknya itu tidak seperti orang yang mungkin tidak terlalu ambisi ya. Biasanya orang-orang ambisi ini, nggak semua ya, nanti ada yang marah ya.
Biasanya kalau orang-orang ambisius terus, kalian berhubungan dengan orang yang yang suka konsumsi alkohol, itu biasanya mentalnya rada sedikit tidak, seperti kita orang-orang yang tidak, apa, tidak seperti mereka yang, selalu ke hal-hal yang negatif ya. Nah, pasanganmu ini, eee, kebetulan juga lingkungan-lingkungan yang saat ini dia jalanin itu lingkungannya toksik ya. Jadi dia tuh tidak ada, tidak tidak ada lingkungan yang membimbing mereka untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Walaupun mereka ini sebenarnya orang baik ya, tapi karena lingkungannya mereka ini toksik yang membuat mereka seperti ini ya. Mudah emosi lah kayak gitulah ya. Jadi ini membuat kamu juga terbebani, beban dengan hubungan ini yang cukup melelahkan. Dan sebagian kalian ini sebetulnya sudah tidak mau penantian karena di sini Three of Wands sama Ten of Wands ini energi yang dimana kalian ini menunggu blokiran, menunggu sapaan, menunggu telepon balik, menunggu, kabar dari mereka. Kok mereka nih nggak ada kabarnya, kayak gitu ya. Kok blokirannya nggak dibuka-buka, kok dia sepertinya nggak peduli dengan perasaanku, kesedihanku ya. Yang namanya orang berpacaran pasti saya cukup merasakan bahwa energi kalian ini, selain lelah, resah, kalian menangis ya, bahkan nggak bisa tidur tiap malamnya. Karena sebagian kalian ini, saya merasakan dari hubungan kalian ini ada sebagian, nggak semua ya, sedikit ya, sesuaikan saja ya sayang ya. Emang energi yang masuk saya sampaikan semua, saya nggak mau tak tutup-tutupin ya, karena yang masuk mana yang, keluar dari di kartu ini. Ada sebagian kalian resah tuh karena kalian sudah ada tanda kutip ya, melakukan hal itu. Jadi, kalian ini khawatir kalau sampai apa yang sudah, kalian lakukan ini dia tidak bertanggung jawab ya. Jadi keresahan kalian ini bisa macam-macam, bisa mungkin karena kamu takut, dia ada wanita lain ya, dan memang energi, pasangan kalian memang energinya ya suka berbagi ya. Jadi kalau kalian masih single berhubungan dengan yang single, mereka masih suka tebar pesona ya, sifatnya masih seperti kayak anak muda gitu loh, masih kepengen ya gerombol sana gerombol sini kayak gitu ya. Kalau kalian hubungan dengan suami orang ya, selain mereka ini egois dan keras kepala, mereka juga memang ada prioritas yang perlu diutamakan, jauh lebih penting yaitu keluarganya ya. Karena kamu ini hanya sebuah kebutuhan. Jadi ketika dia butuh kamu, dia akan mencarimu ya. Jadi kalau kalian ini karena energinya masuk begini ya, kalau berhubungan dengan suami orang atau istri orang, kamu tuh hanya kebutuhan. Jadi ketika dia memblokirmu ya mereka nggak masalah katanya ya. Emang energinya kan egois ya. Buat dia itu memblokirmu itu ya nanti aku akan buka lagi ketika aku butuh kamu. Nah kayak gitulah energinya. Jadi sombong orang ya. Karena dia tahu kamu membutuhkan dia ya. Kurang lebihnya gitu ya sayang ya. Di sini ada 2 kartu lagi di tangan saya, Seven of Pentacles, The Empress ya. Kamu orang-orang yang sebetulnya intuisi kamu sudah tajam, kamu sudah tahu pasangan kamu seperti ini yang memperlakukan kamu tidak baik ya. Bahkan mungkin kamu juga ini energi dari kemarin-kemarin ini memang kok kayak gini terus ya. Sebenarnya saya tuh nggak kepengen ngereading kayak gini ya. Tapi energinya kayak gini yang harus saya sampaikan. Ini sebetulnya juga males saya. Mungkin kalian nih para subscriber saya nih yang kebanyakan masih galau dengan energi-energi orang toksik ya. Jadi energinya nih masih ke sini aja gitu ya. Sebetulnya saya kepengen bikin readingannya tuh yang, bertemanya yang menggembirakan, tapi kok kenapa energinya masih disuruh yang ini dulu katanya ya. Mungkin kalian membutuhkan ini ya. Jadi saya ikutin energi yang, ketarik saja ya. The Empress ini kamu adalah orang-orang yang dimana orang-orang yang spiritual, baik, tulus semua ya, yang positif lah pastinya ya. Jadi sang semesta ini menjauhkan mereka ini darimu, kamu tidak pantas mendapatkan mereka. Saya sudah peringatkan kamu bahwa kamu ini tidak boleh terlalu memfokuskan mereka ini. Saatnya untuk kamu mencintai diri kamu jauh lebih baik lagi. Fokus ke Seven of Pentacles ya. Jadi sang semesta ini sudah menunjukkan untuk menenangkan dirimu ketika kamu resah, ketika kamu bingung, penantian yang nggak kunjung tiba ya, menjadi beban. Dan kamu itu sudah dipertunjukkan sesuatu yang dimana mungkin saat ini kalian sudah rasakan ya. Mungkin pekerjaanmu semakin nambah ya, mungkin tugas-tugas atau konten-konten yang kamu buat itu semakin maju ya. Itu sebetulnya sudah tanda-tanda bahwa kamu tidak boleh terlalu fokus dengan mereka ya. Jadi fokus kamu tuh dialihkan, tapi kamu mencoba untuk masih bingung ya. Energimu kan bingung.
Tapi Tuhan Sang Semesta sudah mengirimkan apa kamu untuk tidak terlalu fokus dengan mereka ini saat ini. Jadi kamu diarahkan menjadi mungkin saat ini usaha kamu ya yang saat ini kamu jalan itu sudah mulai ada peningkatan. Mungkin bisnis dalam hal atau kalau karir kaliannya mungkin kemarin itu merasa pendek aja. Sekarang Sang Semesta menunjukkan saatnya karir kamu mulai ada peningkatan, usaha kamu meningkat, kesibukan kamu semakin bertambah. Nah, itu sebetulnya warning ya. Warning yang dimana kamu menjadi ini, dua kartu ini, Seven of Pentacles, The Empress. Kalian adalah orang-orang yang diberkati, yang dimana saatnya untuk aku kualihkan kamu untuk menjadi tidak fokus ke orang toksik ini. Jadi sibuk dengan pekerjaanmu, kesenanganmu, hobimu, kesuksesanmu ya. Jadi kamu ini harus ke sini, harus kedua kartu. Jadi usahakan ini untuk di stop dulu kata Sang Semesta ya. Biarkan dia sama saya dulu. Biarkan aku yang membimbing mereka, biarkan aku yang akan menjaga mereka. Ketika saatnya mereka sudah menuju ke kamu, baik menuju ke kamu, sudah tersadarkan kesalahan-kesalahannya, maka akan segera membuka blokiran dia untukmu ya. Kayak gitu loh sayang ya. Jadi ini kamu harus ada di dua kartu ini sarannya. Jadi harus saat ini mungkin kamu sudah rasakan ya, mungkin kamu konten kamu tiba-tiba kok kamu ada ide-ide ingin membuat lebih kreatif lagi. Nah, itu tuh sebetulnya sudah warning. Fokus kamu tuh mulai dialihkan ke situ ya. Kita angkat lagi energinya sedikit lagi. Di sini ada dua kartu lagi di tangan saya. Queen of Cup, The World ya. Sang Semesta melindungi kalian. Jadi doa kalian yang kemarin-kemarin tuh mungkin kamu sudah rasanya hubungan ini memang melelahkan dan penantian gak kunjung tiba. Mereka on off ya, sepertinya tidak memperdulikan kamu. Bahkan kamu yang sudah punya anak pun ya dengan mereka-mereka ini yang memblokirmu ya. Padahal kamu istri sudah sah ya. Suami sudah sah menjadi suaminya mereka, istri meninggalkanmu, mereka ini malah tidak peduli dengan kamu, seolah-olah kayak mereka ini tidak merasakan kepedihanmu. Dan ini Sang Semesta sudah melindungi kamu, harus ada di dua kartu ini ya. Jadi fokus dengan apa yang saat ini kamu sudah merasakan energinya ya. Jadi Sang Semesta sudah mengirimkan fokus kamu itu untuk dialihkan, yaitu untuk meraih impian, lebih bisa fokus lagi dengan pekerjaan, ke karir, ke mungkin sahabat-sahabat yang mungkin selama ini kamu kurang dekat dengan mereka, yang kamu abaikan, atau perkumpulan dengan quality time family ya. Jadi Sang Semesta sudah memberikan warning ya. Kalau memang benar kamu komen di bawah video ini, tapi kalau enggak usah komen, enggak apa-apa ya. Kenapa? Agar saya bisa tarik energimu lebih ke positif lagi. Jadi kamu tuh enggak terpuruk ke sini ya, lelah ya. Ini kan energimu nih lelah, enggak bisa tidur ya. Kamu bingung ya, kenapa pacarku begini ya? Karena memang energinya ini orang toksik sekali. Di sini ada Queen of Cup ya. Jadi kamu sudah menjadi queen. Jadi kamu sudah sudah tidak saatnya boleh ke sini. Ya, jadi kamu harus kedua kartu ini, kamu nggak boleh ke sini. Ini tiga kartu ini jahat ya. Jadi usahakan untuk dikurangi keresahan kamu ya, contoh ya, atau mungkin ketidaknyamanan kamu karena ulah mereka yang mereka makin tidak peduli sama kamu, seolah kayak kamu ibarat kata menangis berdarah-darah ya, keresahan kamu sampai kamu kadang kebawa emosi ya. Itu kamu sudah mulai harus dikurangi. Kenapa? Sang Semesta sudah menunjukkan di dua kartu ini. Ada banyak sekali, mungkin fokus kamu sudah dialihkan. Ya, kalau memang benar loh Kak, saya ini sekarang kontenku, aku sepertinya ingin membuat lebih kreatif lagi, lebih ada keinginan untuk. Nah, itu sebetulnya sudah warning itu. Fokus kamu sudah mulai diarahkan ke situ. Kamu disuruh istirahat dulu katanya ya. Jadi coba intuisi kamu ya, ini kamu kan orang intuisinya tajam. Jadi ikuti kata intuisi kalian itu, keinginan kalian itu apa ya. Karena memang yang saya rasakan kamu ini masih bingung. Jadi energi yang dikirimkan dari Sang Semesta dua kartu ini, mungkin usaha atau apa yang saat ini harus kamu jalani, yang mungkin ada penambahan-penambahan semakin maju, itu yang harus kalian saat ini fokuskan jauh lebih penting daripada memikirkan mereka ini energinya yang terlalu menguras energi kalian ya. Jadi sarannya fokuskan
alihkan fokus kalian pada hal-hal yang jauh lebih positif untuk diri kalian ya. Saatnya untuk kalian berbahagia, tidak untuk sengsara. Ini dari kartu tarotnya cukup ya. Kenapa sih dia masih belum mau buka blokiran atau komunikasi ya? Karena memang masih dengan hobinya ya. Jadi biarkan saja. Karena realita hidup manusia di dunia ini seperti itu ya. Pasang surut kehidupan manusia itu ya, ada susah, ada senang, ada panas, ada dingin ya. Ada ya macam-macam ya. Ada pedas, ada nggak pedas ya. Ada pahit, ada manis. Ya kayak gitu loh sayang ya. Jadi kamu harus bisa memadu padankan ya. Realita apalagi kita sebagai manusia yang hamba Tuhan yang paling sempurna ya. Ujian itu tidak pernah lepas dari diri kita ya. Ini dari kartu tarotnya cukup, ini dari The Romance Angel-nya ya. Stay optimistic tuh, katanya kalian disuruh optimis ya, tetap optimis dalam menjalani hidup ini. Jadi ketika mereka membuat sengsara kamu, memporak-porandakan kehidupan kamu nggak boleh lemah ya, nggak boleh hanyut larut dalam kesedihan ya. Tetap positive thinking bahwa ujian yang dikirimkan sama sang semesta dengan tipe-tipe ya orang-orang begini ya, maksud saya ya. Punya pacar yang blokir terus on off ya, ini ujian buat kamu ya, tapi tetap positive thinking bahwa itu pasti ada di balik ujian pasti ada kebahagiaan ya. Di sini ada very soon. Very soon ini mungkin blokirannya sebentar lagi dibuka ya. Jadi kamu jangan khawatir, kata sang semesta. Ketika mereka memblokir lama, ketika mereka tidak terkoneksi kamu lama, itu ada sesuatu yang memang tidak diizinkan untuk secepatnya menujumu ya, tapi akan segera didatangkan untukmu. Yaitu akan segera mereka setelah sadar membuka blokirannya komunikasi dengan kalian. Religious factor ya. Agama kalian diperkuat ya, karena setiap Romance Angel keluar kartu ini ya, itu kalian ini diusahakan jangan terlalu fokus dengan orang-orang ini ya. Ketika kamu mendekatkan sama sang semesta lebih kuat lagi, apa yang menjadi keinginanmu, permintaanmu ya dalam doamu, maka mereka ini tanpa kamu minta, sang semesta akan segera mengirimkan kamu very soon ya. Jadi blokiran akan dibuka, komunikasi akan terjalin kembali ya. Apapun itu, bisnis akan semakin lancar, lebih maju lagi. New love ya, kalian kalau memang sudah lelah dengan orang lama ini, ya kalian boleh mencari cinta baru, karena cinta baru akan segera menghampirimu, akan segera kudatangkan padamu. Tetapi bila mana kamu masih berharap orang lama hadir di hidupmu, maka tunggulah sampai mereka menjadi versi terbarunya, energi terbarunya yang tidak toksik lagi, yang sudah healing, yang sudah tidak manipulatif lagi. Nah kayak gitu ya saya. Dan dan saya akan kirimkan untukmu untuk menjadi versi terbarunya, cinta terbarunya, terbaiknya, menjadi orang yang bisa menyayangi kamu apa adanya ya. Relax your ex ya. Jadi kalau memang orang lama ini memang sudah memusingkan ya, memporak-porandakan kehidupan kalian, lupakan saja, nggak usah terlalu diingat-ingat. Fokuslah dengan kesenanganmu saat ini ya. Saat ini sementara istirahatkan ya. Istirahatkan dari koneksi yang toksik ini ya. Karena kalau kamu semakin fokus dengan hubungan ini, maka kelelahan kamu akan semakin bertambah dan kamu akan semakin tidak nyaman ya. Jadi mendekatlah kepadaku, mintalah kepadaku apa yang menjadi keinginanmu. Karena semua di dunia yang saya ciptakan ini termasuk kamu milikku ya. Jadi ketika aku tidak berikan kepadamu, kebahagiaan kepadamu, harta untukmu, kesenangan untukmu ya, cinta untukmu, karena memang belum saatnya untuk kamu menerima itu. Jadi tunggulah, mendekatlah kepadaku, mintalah kepadaku, dan yakinlah bahwa sesuatu yang semua aku titipkan padamu, aku ambil darimu, bukan berarti tidak aku kirimkan lagi untukmu. Nah kayak gitu sayang ya. Jadi yakinlah bahwa hidup ini ada yang ngatur ya. Kalau kita kehilangan duit 500 kita panik ya, nyarinya sampai muter keliling di rumah ya. Contoh ya, kalau hilang uangnya di bank ya berarti ada yang gasak itu ya ATM kamu. Contoh kayak gitu sayang. Kalau kamu kehilangan satu orang itu bukan berarti kamu akan kehilangan sesuatu dari diri kalian yang akan mematikan kalian ya. Masih ada yang di sana, di luar sana yang jauh lebih baik dari mereka ya. Deception ya, jadi kamu berhubungan dengan orang yang memang bertopeng, mereka yang menyembunyikan sesuatu, yang tidak mau jujur sama kamu. Ketika dia memblokirmu, mungkin dia ada sesuatu yang ditutupi dari kamu yang memang kamu tidak boleh tahu. Atau kalau kamu berhubungan dengan suami orang atau istri orang, mungkin masalah detailnya tidak diberitahui kamu, mungkin yang
yang dikasih tahu cuman aku sudah mau cerai, saya sudah mau ketok palu kok sampai hingga saat ini palunya masih belum terketok kok masih adem ayem sama istri atau suaminya ya. Love yourself first. Jadi kata Sang Semesta, cintailah diri kamu lebih banyak lagi. Jadi kamu jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang seperti ini yang hanya merugikan dirimu sendiri, yaitu nanti kamu stres tambah capek ya. Jadi usahakan dirimu juga perlu dicintai. Kamu juga harus, dirimu adalah sahabatmu, dirimu adalah cintamu, dirimu adalah teman sejatimu ya. Jadi diri kita ini sahabat kita, yang jauh lebih jujur dibanding dengan sahabat-sahabat di sekeliling kita ya, yang hanya mengkhianati kita, membohongi kita ya. Termasuk ini orang yang memporak-porandakan perasaan kalian ya. Forgiving and learning ya. Jadi maafkanlah mereka ya. Ketika kamu bisa memaafkan mereka, ketika kamu bisa memaafkan semua apa yang terjadi di kehidupan kalian ini ya, termasuk dalam asmara ya, kamu akan mendapatkan gift dari saya ya. Jadi ketika kamu sudah bisa memaafkan, bisa mencintai diri kamu lebih baik lagi, mendekat Sang Semesta lebih banyak lagi, maka segala sesuatu, mereka yang toksik, mereka yang manipulatif, mereka yang tukang bohong, mereka akan segera disadarkan dan akan didatangkan lagi kepada kalian ketika kalian sudah sudah siap untuk menerima kedatangan mereka ya. Jadi menjadi versi terbarunya, new love, bisa cinta baru datang, bisa orang lama membawa cinta baru, dan very soon ya. Tetap optimis dan always positive thinking ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, panik, ini blokiranku masih belum dibuka, nggak apa-apa, mereka memang belum saatnya untuk dikembalikan sama kalian. Jadi ketika mereka memblokirmu, itu sebetulnya kamu diberikan warning. Jadi saatnya untuk kamu membuat pilihan. Kira-kira mau bertahan nggak dengan energi mereka ini yang selalu membuat kamu resah, selalu membuat kamu tidak nyaman. Nah kayak gitu loh sayang. Kalau kamu memang sudah dikasih warning kamu masih mau bertahan, Tuhan juga tidak melarang. Tunggu sampai mereka ini menjadi energi terbarunya, menjadi versi terbarunya. Nah maka akan saya kirimkan kembali untuk kalian, membuka blokiran, komunikasi lagi dengan kalian gitu loh ya. Jadi nggak usah panik ya. Jadi ketika diblokir, biarkan dia tenggelam dulu ya, tenggelam dari bumi dulu, biarkan, nggak masalah ya. Jadi hidup ini jangan jangan khawatir kalau Tuhan itu tidak memberikan kebahagiaan buat kalian ya. Jadi mendekatlah lebih dekat lagi, apa yang menjadi keinginanmu. Jadi afirmasikan ya. Jadi kalau kamu meminta mereka untuk kembali ya, mintalah ya, afirmasikan semoga mereka segera membuka blokiran, semoga mereka disadarkan. Nah, kayak gitu ya, saya yakin bahwa dia ini siapa, si Paijo ini calon suami saya, si Paimin, si Ulgonso siapa ya, langsung saja ya saya, kayak gitu kurang lebihnya. Jadi kenapa dia masih belum buka blokiran, masih belum baik untukmu ya, belum saatnya kata Sang Semesta ya, tunggu saja, akan ada masanya menuju ke kamu sebentar lagi, very soon ya. Ini dari kartu tarotnya sama ada romance angelnya cukup. Kakak kasih zodiaknya mana yang lebih dominan. Di sini tidak ada 12, tapi dari energi yang ketarik masuk ke sini, kakak jadikan satu mana yang lebih terkuat ya. Ini yang terkuat ya, Virgo, Cancer, Libra, Scorpio, Capricorn, Pisces ya, kuat ya. Aries, Taurus, Gemini, Leo di antara kuat dan sedang ya. Sagittarius, Aquarius lumayan. Ini kakak kasih inisial nama. Di sini ada S, ada N, ada E, ada A, M, N, ada G, ada H, ada J, ada B, ada L, ada T, ada F, ada V, ada O, ada M, 3 lagi ya, ada N, ada C, ada E ya, kurasa cukup ya. Inisial nama juga nggak harus penting, ini hanya general reading. Kurasa cukup ya readingannya, semoga ini bisa meringankan beban pikiran kalian ya. Semoga bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share, siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini ya. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.